Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah RFM yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis thalabul ilmi yang dimuliakan Allah SWT. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap ba'da subuh. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Sebagai awal acara, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, agar pengajian ini dapat berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan Mau'izatul Hasanah, kajian kitab Al-Hikam Hikmah ke-125, Senin 5 Agustus 2024, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, masya'nu wujudut tolab, inna masya'nu anturzaqa husnul adab. Yang harus diperhatikan bukan sekedar meminta, melainkan bagaimana kau dianugerahi adab yang baik. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, alimul ghaibi wasyahadah, la yahjubuhu an ilmihi zarrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda wa rahmah. Syahadatan tunjina minal bala'i wa su'il khatimah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad rahmatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyah wa man tabi'ahu ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'taitu sa'ilin. Wa ila mu'alif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi asrarihi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-123 25. Ma sya'nu wujudu talab. Bukan keadaan adanya permintaan, atau bisa juga dengan diartikan yang harus diperhatikan bukan sekedar permintaan. Yang harus kita perhatikan bukan hanya sekedar meminta. Wa inna masya'nu anturzaqa husnal azab. Melainkan yang harus kita perhatikan bagaimana kau dianugerahi adab yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini, pagi-pagi kita sedang santapan rohani, sarapan rohani. Ada satu elemen yang ada di tubuh kita, yaitu yang gaib, yaitu qalbu dan rohani, yang merasa senang karena di pagi hari ini mungkin ada yang belum tersentuh dengan haliah dunia, makanan-makanan dunia, tetapi sudah diawali hari-hari kita dengan santapan rohani. Dan ini bukan faktor kebetulan, dan ini bukan faktor dan yang diinginkan oleh kita, tetapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nikmat luar biasa, karena tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmatnya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita berucap di dalam lisan alhamdulillah, dan di dalam hati kita berucap terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memampukan kami, menginginkan kami untuk thalabul ilmi di link Majelis Dzikir RFM yang sampai sekarang sudah sampai ke hikmah 125. Kalau kita lihat ke belakang, Asmaul Husna 99, berarti 99 hari. Hikam 125, taruh ambilnya 125 hari saja rata-ratakan. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak sudah bertahan istiqomah dalam thalabul ilmi sekitar kurang lebih 200 hari. Betul tidak, Ibu? Betul Pak Ustadz. Nah,
Nah, ini adalah hal yang luar biasa, sulit, yang tidak akan pernah bisa terbeli oleh harga rupiah maupun harga semiliar. Tidak akan bisa terbeli. Namanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, luar biasa nikmat. Pantaslah kita mengatakan alhamdulillah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dimuliakan Allah, yang sedang suluk berjalan menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, yang Rasulullah langsung menyampaikan dauh firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an, disebutnya hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, "Man sagolahu zikri." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku, membaca Quran, baca waqiah, baca sholawat, baca yasin, baca ya wahab, ya wahab, ya wahab, ya wahab, baca apa saja, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, sibuk dengan zikir, an mas'alati, sehingga ia tidak sempat meminta kepada Allah. Meminta itu kan seperti, ya Allah tolonglah hamba, mudahkan rezeki hamba, mudahkan urusan hamba, hamba sedang menjual tanah ya Allah, mudah-mudahan payu. Nah itu kan meminta namanya. Jadi ada orang, firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang disibukkan dengan berzikir kepadaku, lalu ia sampai tidak sempat meminta kepadaku urusan dunia ini, bukan urusan akhirat, urusan dunia. Kalau urusan akhirat kan diperintah. Nah, maka a'taituhu abdolama a'taitu sa'ilin, maka aku, kata Allah, akan memberikan kepadanya lebih baik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Nah, laisa sa'nul ahabu wal abdolu an tatluba umurad dunya minallah subhanahu wa ta'ala, bal sa'nul ahabu wal abdol antuh sinal adaba limaulaka subhanahu wa ta'ala, wa zalika tarku talab minhu iktifaan bi ilmillahi ta'ala wastigholan bi zikrihillahi ta'ala. Nah, ini pensarahnya, dijelaskan di dalam sarah kitab Al-Hikam yang mensarahi tentang perkataan Syekh Ibnu Athaillah. Laisa sanul ahabul awal abdol, bukanlah sesuatu keadaan yang lebih dicintai, bukanlah sesuatu keadaan yang lebih disukai dan lebih utama bahwa engkau meminta urusan dunia. Nah, habis baca Fatihah 70 kali kita meminta urusan dunia, ya Allah mudahkan dagangku, ya Allah gampangkan urusanku, ya Allah anakku ini lagi lamar kerja, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, urusan dunia. Nah, bukanlah sesuatu keadaan yang lebih disukai Allah dan yang lebih utama bagi Allah engkau meminta urusan dunia dengan Allah. Tetapi keadaan yang lebih disukai, keadaan yang lebih dicintai dan lebih utama bagi Allah, bahwa engkau membaguskan etika, engkau membaguskan adab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tarku tolab minhu, dengan meninggalkan menuntut kepada Allah, iktifaan bi ilmillahi ta'ala, karena merasa cukup dengan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wastigolan bi zikri ta'ala, dan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, makanya malam udah dikasih kisi-kisinya malam. Berdoa itu ibadah. Berdoa itu muhul ibadah. Sumsumnya ibadah. Berdoa itu adalah pokoknya ibadah. Karena sholat pun isinya doa. Zikir pun isinya doa. Doa itu ada doa bil hal, ada doa bil maqal. Ada doa yang sifatnya doa itu diucapkan dengan ucapan lisan. Ada juga doa yang diucapkan, tidak diucapkan tetapi dengan tingkah laku kita. Mana doa yang dilakukan seperti dengan tingkah laku kita? Kita pergi, misalkan petani pergi ke sawah, lalu si tanamannya itu disemprot pakai pupuk. Itu hakikatnya berdoa. Cuman doanya bilhal dengan tingkah laku. Orang ingin pintar, buka-buka buku, baca-baca buku, itu hakikatnya berdoa. Tetapi doa dengan tingkah laku. Orang ingin mendapatkan rezeki, dia pergi ke pasar, malam tahajud, subuh-subuh pergi ke pasar. Itu hakikatnya berdoa. Pergi ke pasar pun berdoa hakikatnya karena ibadah kepada Allah. Begitu kan? Nah, berdoa itu ibadah dan sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa itu diperintah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengijabah atas doa engkau. Jadi kita berdoa dengan menjalankan perintah Allah, niat karena Allah, itu adalah ibadah yang baik. Nah, tetapi ada yang lebih baik. Tetapi ada yang lebih utama. Ada yang lebih istimewa. Dan hasilnya pun lebih memuaskan. Hasilnya pun lebih-lebih dari yang berdoa. Hasilnya pun lebih-lebih dari yang meminta. Mantap hasilnya. Cospleng hasilnya. Bagaimana? Yaitu orang-orang yang meninggalkan meminta kepada Allah karena merasa cukup dengan diketahui oleh Allah segala hajatnya. Karena Allah Maha tahu atas segala hajat kita. Karena Allah Maha tahu segala kesusahan kita. Dia menganggap cukup, Allah tahu dengan keadaan kita. Yang dia kerjakan adalah lebih memilih menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah. Dia lebih memilih menyibukkan dirinya membaca Al-Quran. Dia memilih menyibukkan dirinya bersolawat. Dia menyibukkan dirinya, lebih menyibukkan dirinya dengan membaca wirid. Dia tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah. Karena dia merasa sesuatu hajatnya sudah diketahui oleh Allah. Sesuatu keadaan dia susah sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sesuatu yang istimewa dan ijabahnya pun istimewa. Dalilnya man sagolahu zikri an mas'alati a'taituhu abdalama a'taitu sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan atas dirinya dengan zikir kepadaku, sibuk an mas'alati sehingga dia tidak sempat untuk meminta-minta kepadaku, a'taitu abdalama a'taitu sa'ilin, maka ia akan aku beri dengan pemberian yang lebih-lebih daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Jamaah RFM yang dirahmati Allah, harus diingat bahwa ini adalah urusan dunia. Antatluba umur dunia, urusan dunia. Urusan dunia itu seperti habis baca Yasin, ya Allah berkahkan Yasin ini, mudahkan rezeki saya. Itu kan urusan dunia. Berkahkan Yasin ini,
tingkatkan pangkat saya, mudahkan urusan saya, bisnis saya, usaha saya, itu kan urusan dunia. Nah, bukan urusan akhirat. Kalau perkara-perkara ukhrawi, kalau perkara-perkara urusan akhirat, kita dituntut, diperintah oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Misal agar kita dimatikan oleh Allah husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Di sujud terakhir itu kan, salat, kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar aku husnul khotimah, ya Allah. Nah, itu diperintah kalau urusan akhirat. Kalau urusan akhirat diperintah. Dikuatkan iman, ya Allah, kuatkan iman hamba. Dimatikan dalam keadaan iman, ya Allah. Jika nanti saatnya wafatkan kami dalam keadaan iman, ya Allah. Dan lain-lain urusan akhirat. Itu urusan akhirat diperintah oleh Allah. Berdoa memohon kepada Allah dengan tuntunan doa dari Al-Quran, doa dari hadis, doa dari para ulama salafus soleh, para solihin. Nah, begitu. Jadi bukan urusan dunia, urusan akhirat yang diperintah oleh Allah. Kalau urusan dunia, ada yang berdoa, ada yang tidak. Nah, jadi yang berdoa itu ada yang berdoa tetapi dia berdoanya tidak ada rasa zillah wal ibtikor, tidak ada rasa hina dan butuh dengan Allah, dan tidak ada rasa bahwa doanya itu diperintah oleh Allah. Satu, itu mah doanya tidak termasuk ibadah. Karena ibadah itu dalam doa, jika ada rasa hina dirinya dan butuh kepada Allah, serta jika dia ada rasa bahwa sesuatu tidak akan bisa terjadi tanpa Allah setujui, tanpa Allah ACC, tanpa Allah ijabah. Dia tidak berdaya dan dia tidak punya upaya apapun. Makanya dia berdoa kepada Allah dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, kalau berdoa yang benar. Kalau yang berdoanya dia hanya berdoa saja, tidak ada ke situ, berdoanya itu tidak jadi ibadah. Kalau yang jadi ibadah dalam doanya benar, yang dimakannya makanan halal, yang diurusnya kehidupan yang benar. Dia berdoa belum diijabah, seminggu belum diijabah, 2 minggu belum diijabah, sebulan belum diijabah. Setiap hari dia lagi tidur, dia lagi jalan ke pasar, dia lagi kemanapun, dihitung ibadah oleh Allah. Walaupun dia tidak ibadah, misalkan dia sedang duduk di mobil dari Bekasi pergi ke Bandung, dari Bekasi pergi ke Surabaya misalkan, duduk di mobil, dia tidak sedang sholat, dia tidak sedang apa-apaan, dia sedang diam saja, tetapi dihitung ibadah oleh Allah. Kenapa? Karena dia doanya belum diijabah oleh Allah, belum diberikan ijabahnya oleh Allah. Tetapi itu kalau benar orangnya kategorikan doa yang sudah dulu kan dibahas. Doa itu seperti apa yang disebut dengan doa. Kalau orang yang berdoanya tidak ada merasa diperintah oleh Allah, orang yang berdoanya tidak punya rasa jilah dan ibtikor, tidak ada rasa butuh dengan Allah, dan tidak ada rasa daya upaya, berdoanya itu dia hanya menuntut keinginan kepada Allah, itu saja, itu bukan doa, tetapi itu mah ya transaksional dengan Allah Subhanahu wa taala. Transaksional itu sifatnya setiap pekerjaan harus ada balasan, Justru itu yang tidak dihitung dengan ibadah. Itu yang rugi. Ruginya apa? Doanya misalkan belum diijabah dan tidak dihitung ijabah. Tidak dihitung ibadah. Tetapi kalau yang tadi, sebulan dia belum diijabah, apa yang dia inginkan, yang dia pinta kepada, dihitung terus ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi jalan, lagi duduk, lagi ngapain pun dihitung oleh Allah. Nah, ada juga yang istimewa.
yaitu orang-orang yang tidak pernah berdoa, tetapi ia lebih memilih istigolan, memilih menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah, menyibukkan dirinya dengan baca Quran, dengan sholawat, sibukkan dia sampai dia tidak sempat meminta kepada Allah karena dia iktifaan billah, biilmillah, karena ia merasa cukup hatinya, urusan dia diketahui oleh Allah. Nah, itu lebih istimewa daripada kita meminta. Dan ada lagi yang tidak pernah berdoa tetapi songong atau sombong, yaitu dia tidak pernah minta berdoa kepada Allah karena dia merasa tidak berdoa pun sesuatu terjadi kepada saya. Saya tidak berdoa pun dagang saya untung terus, proyek saya untung terus. Nggak usah saya berdoa untuk apa saya berdoa. Nah, itu mah buruk. Jadi ini mah orang yang tidak berdoa tetapi istigolan bidikrillahi, istigolan bidikrihi, karena dia disibukkan dengan zikir kepada Allah serta iktifaan biilmillahi ta'ala, dia mengalap cukup dengan diketahui oleh Allah, karena setiap hajatnya pasti Allah tahu atas hajat yang ada pada dirinya. Ia sibukkan saja dengan zikir. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat sedang berkumpul. Lalu datanglah orang Quraisy yang membawa kabar bahwa kafir Quraisy sedang siap-siap persiapan akan melakukan penyerangan kepada Rasulullah dan para sahabat dengan pasukan yang besar, senjata yang komplit, kuda, ahli-ahli tempur yang gagah. Kafir itu semua sudah siap untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat. Mendengar berita kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak menjadi takut dan getar. Nah, tapi malah menambah keimanan. Tapi para sahabat malah tambah imannya dengan mendengar bahwa kafir Quraisy sedang akan merencanakan menyerang muslimin. Walaupun muslimin waktu itu pasukan muslim sangatlah tidak seimbang, sedikit sekali. Tetapi Allah berikan perasaan tidak takut dan tidak gentar yang digambarkan di dalam surat Ali Imran yang suka kita baca habis subuh. Allazina qala lahumun nasu qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana. Malah mereka bertambah imannya kepada Allah, malah mereka bertambah yakin kepada Allah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang mencukupi keadaan kami dan tahu, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya yang dipasrahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berzikir dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu mereka, yaitu pasukan muslimin dan Rasulullah, para sahabat, pergi ke tempat yang ditentukan, padahal dengan pasukan yang sangat minim dan persenjataan yang sangat minim, tetapi ia berkeyakinan tidak gentar, berkeyakinan bahwa Allah akan menolongnya dengan tanpa ia berdoa. Rasulullah tidak pernah berdoa, ya Allah, kalahkanlah orang kafir itu, ya Allah, gentarkanlah dia, ya Allah, menangkanlah dalam pertempuran ini. Tidak, Rasulullah tidak berdoa begitu. Rasulullah hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pasukan kafir Quraisy, dia seakan-akan diberikan satu dilema, diberikan suatu keadaan yang luar biasa aneh. Karena pasukannya begitu banyak dengan peralatan yang sangat luar biasa, dengan pasukan kuda, pasukan-pasukan tempur yang sangat kuat dan gagah.
Allah berikan rasa takut dan ketir. Allah berikan rasa takut sehingga mereka tidak jadi datang ke tempat yang telah ditentukan. Apakah Rasulullah meminta, ya Allah tolonglah hamba, kalahkan dia. Ya Allah tolonglah hamba, jadikan dia takut. Tidak, yang Rasulullah baca bukan doa, tetapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah robah semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kaum muslimin, untuk umat-umat Rasulullah, jika ada kesulitan yang sangat sulit kita hadapi, urusan apapun itu, urusan berhubungan dengan manusia, betapa kita takutnya dengan manusia, atau apa saja yang membuat kita sulit, alangkah lebih baiknya bacakan zikir tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak usah pakai hitungan, kita cospleng, pasrah kepada Allah. Kita yakinkan bahwa Allah Maha tahu dan Allah lebih tahu apa yang akan dijadikan pertolongan oleh Allah ke kita. Dengan hati pasrah kepada Allah, hasilnya akan lebih baik daripada orang yang sibuk dengan berdoa, sibuk dengan meminta. Ya Allah, tolonglah ya Allah, si fulan, ya Allah, saya takut si fulan niat jahat sama saya takut si fulan niat jahat dengan saya. Ada lagi satu lagi orang, dia tidak berdoa, dia sibuk zikir, sibuk salawat, sibuk hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Blank, dia tidak meminta apa-apa, karena dia yakin iktipaan bi ilmillahi ta'ala, karena dia yakin Allah tahu dengan urusannya. Dia yakin bahwa Allah tahu dengan apa yang terjadi atas dirinya. Nah, itulah orang yang istimewa. Jadi kita berdoa itu bagus. Ada lagi yang lebih istimewa, yaitu orang yang tidak berdoa, meminta, tetapi ia tidak memintanya itu iktipaan bi ilmillahi ta'ala wastigolan bidikrihi. Dia mengalap cukup dengan diketahui oleh Allah, dan dia disibukkan dengan zikir kepada Allah. Nah, jamaah RFM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam begitu ditelan oleh ikan, masuk di dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya di malam hari dunia. Dalam 3 kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah dia meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah kami dari perut ikan. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak pernah beliau begitu. Apa yang ia lakukan? Ia hanya berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tanpa ia minta apapun, tetapi buktinya Allah selamatkan. Itulah orang-orang yang oleh Allah diberikan luar biasa keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makan, kalau nggak disebutin hajatnya itu penasaran. Betul nggak Ibu? Halo? Halo? Betul. Iya, kita mah penasaran. Kalau udah baca Yasin 7 kali, kalau nggak disebutin hajatnya aja, aduh, penasaran banget. Apakah itu jelek? Tidak jelek, ntar kan dibahas. Ini kan sedang dibahas. Bagus itu, bagus. Tetapi ada yang lebih bagus gitu. Jadi jangan dianggap itu sudah bagus banget. Ada yang lebih bagus, gitu. Dan suatu saat itu akan terjadi kepada kita. Suatu saat biasanya seseorang akan dijadikan seperti ini, dipaksa oleh Allah. Nah, ada orang yang dipaksa oleh Allah dengan keadaan seperti ini. Dia tidak meminta kepada Allah. Dia sibuk dengan berzikir karena dia meminta sudah bingung apa yang ia minta karena sudah terdesak. Nah, kadang-kadang Allah jadikan suasana itu dengan keadaan itu.
Tetapi yang luar biasa itu ada orang yang biasa-biasa tetapi dia memang seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini pelajaran bagi kita, hikmah yang ke-125 ini, bahwa mempersibuk diri dengan zikir itu lebih baik daripada memperbanyak meminta kepada Allah. Kalau, sekali lagi nih, kalau mensibukkan zikir tersebut iktifaan bi ilmillah wastigolan bidikrihi, kalau kita merasakan bahwa Allah tahu dengan apa yang terjadi terhadap kita, dan Allah dan kita sibukkan lisan kita dengan zikir kepada Allah, dengan memuji Allah, dengan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu baik, tapi memenuhi waktu, menyibukkan waktu dengan berzikir dengan tanpa kita berdoa pun itu bahkan lebih baik dan lebih jitu. Wa in kana labuda an tad'ullaha fad'u bi asani adabid du'a. Tetapi jika kita tidak kuat ingin menyampaikan hajat kita, tetapi kalau kita tidak bisa, saya tidak bisa Pak Ustadz, habis wirid kalau tidak meminta kepada Allah, penasaran kayaknya, seperti habis makan tidak minum. Dan jika memang harus berdoa juga kepada Allah, belum merasa cukup bahwa Allah tahu kondisi kita, pad'u bi ahsani adabid du'a, maka berdoalah kepada Allah dengan adab doa, dengan doa yang beradab. Imtisalu amrihi lali hududi nafsi, yaitu berdoa dengan menjalankan perintah Allah, dengan berdoa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, diajarkan Rasulullah di dalam hadisnya, diajarkan para ulama di dalam kitab-kitabnya. Itu berdoa dengan itu. Lali hadi nafsihi, jangan berdoa untuk mengikuti hawa nafsu. Contoh, mohon maaf, habis baca waqiah, ya Allah jadikan saya orang tajir melintir, kaya raya. Jangan suka berdoa begitu, karena itu namanya kita mendikte Allah. Kita menganggap bahwa kita itu yang pasnya itu, yang baiknya itu buat saya adalah harus kaya. Itu namanya mendikte Allah. Padahal Allah lebih tahu kamu kalau jadi orang kaya itu lebih banyak dosa kamu. Makanya sekarang itu jangan dulu, biasa-biasa aja hidup dulu. Banyak susah dulu, biar sedikit susah, banyak susah itu kan bangun malam. Orang lagi susah itu kan dikit-dikit pegang tasbih, dikit-dikit pegang Quran. Nggak boleh Pak Ustadz minta kaya? Bukan nggak boleh, tetapi jangan mendikte Allah. Ya Allah, limpahkanlah kami rezeki yang berlimpah, yang halal, yang baik. Nah, begitu. Jadi rezeki yang halal, yang baik, itu yang diperintah oleh Allah. Jangan kita jadi kaya raya, belum tentu kita jadi orang baik. Mohon maaf, kalau kita jadi orang kaya, belum tentu kita jadi orang baik. Maksudnya, belum tentu ibu-ibu mau masuk link jam segini. Betul tidak? Halo? Betul Pak Ustadz. Iya, makanya Allah itu maha tahu, Ibu. Jadi yang lebih bagusnya apa? Nikmatin yang ada, berdoa jangan berhenti, nikmatin yang ada. Jadi kalau sesuatu yang ada sekarang dinikmatin, ini akan nikmat. Nikmatin saja yang ada. Yang ada sekarang seperti ini, kita syukuran dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tidak seperti dulu, saya banyak uang, saya bisa kemana-mana, saya ini, ya begitulah. Nikmatin yang ada. Karena dengan dinikmatinya ada, nikmat itu akan membawakan keberkahan untuk kita. Tetapi alhamdulillah ya Allah, walaupun saya sekarang uang gak begitu banyak, tetapi alhamdulillah ya Allah, setiap malam bisa sama-sama dengan jamaah RFM.
Alhamdulillah ya Allah, setiap habis subuh bisa ngaji, tiap subuh ya Allah, terima kasih. Nikmatinya ada. Karena apa? Karena setelah kita sadar dan kita nikmatinya ada, akan Allah kembalikan yang tadinya hilang itu. Yang mobilnya tidak ada, akan Allah kembalikan. Yang motor bebeknya nggak ada, Vespa-nya nggak ada, akan Allah kembalikan semuanya. Gitu. Tetapi yang Allah inginkan adalah semuanya kembali kepada kita dengan keadaan barokah. Gitu. Jadi jangan pernah kita mendikte kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa dengan adab, berdoa dengan etika yang bagus, lalu dikabul doa tersebut. Nah, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita berdoa dengan nafsu, kita baca sholawat sehari sampai 70.000, dapat 40 hari, lalu dikabul oleh Allah. Perasaan dia dikabul, padahal bukan kabul itu. Lalu diberikan apa yang dia inginkan, rezeki jadi mudah, datang milik jadi mudah kepada kita yang tadinya susah. Kita karena sering banyak wirid, banyak ibadah. Nah, tetapi dalam zikir dan doanya kita tidak ada niatan ibadah, tidak ada, kita tidak, bahkan tidak tahu bahwa doa itu yang dimaksudnya adalah menunjukkan bahwa kita tidak daya, tidak upaya, tidak ada kemampuan, menandakan begitu kita berdoa kepada Allah. Nah, kalau blank ini hanya baca-baca doa wirid saja, lalu seperti kabul, seperti ini, datanglah yang diinginkan, mudahlah datangnya rezeki. Nah, maka itu istidrajun dari Allah Subhanahu wa taala yang akan bahaya akibatnya untuk orang tersebut. Akan bahaya, ujungnya itu akan bahaya kalau istidraj. Apa itu istidraj? Kullama izdada nikmatan izdada goplatan. Ketika Allah memberikan tambah-tambah nikmat, tetapi dalam tambah-tambah nikmat itu pun Allah tambahkan semakin lupa kepada Allah. Kullama izdada nikmatan, begitu tambah nikmat, begitu semakin jelas mata ini, tidak pernah sakit mata, tetapi semakin sehat matanya, semakin kita lupa syukuran dengan mata ini diperlihatkan kepada hal-hal yang baik. Jadi kesehatan mata ini adalah istidraj dari Allah. Semakin kita merasakan sehatnya badan ini, tetapi kesehatan ini semakin sehat, semakin lupa kepada Allah. Bisa jadi kesehatan kita istidraj dari Allah. Semakin kita banyak sholawat, semakin kita banyak wirid, semakin mudah datangnya rezeki. Tetapi hati ini semakin lupa kepada Allah. Semakin hati ini merasa tenang dengan jaminan kehidupan yang mudah. Bukan tenang dengan Allah. Yaitu goplah. Itulah istidraj. Dijamin di dalam Al-Quran. Istidraj itu cirinya adalah kecewa di akhirnya dan akan membuatkan akibat buruk di akhirnya. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, oleh karena itu, di antara yang mendorong cepat diijabahnya doa, yaitu hatinya yang berdoa sangat butuh kepada Allah, timbul dillah wal ibtikor, sampai tidak merasakan daya dan upaya kita, dan rasa ibtikor ini adalah alamat bahwa doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memohon kepada Allah dengan perasaan bahwa ya Allah, benar-benar aku tidak berdaya, tidak mampu ya Allah, sehingga keluarlah bahasa kita berdoa kepada Allah, itu alamat doa kita akan diijabah dengan ijabah yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdoa. Jadi kalau orang yang tidak berdoa, bukan yang berdoa, kalau orang yang tidak berdoa, yang dia itu merasa cukup dengan diketahui oleh Allah, dia seperti orang yang ada tenggelam di tengah lautan, tidak ada satu orang pun, dia tenggelam di tengah lautan, tidak ada yang ia ingat kecuali hanya minta tolong kepada Allah. Nah,
Ibarat seperti itu. Seperti orang yang kesasar di tengah hutan, pergi ke sono, tidak ketemu jalan keluar dari hutan, ke sini lagi tidak ketemu, muter-muter terus di situ sampai capek, bingung mau keluar kemana, mau nanya ke siapa. Dia minta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah hamba ya Allah. Nah itu doa yang begitu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun seperti itu. Ya Allah, dengan keagungan Engkau ya Allah, dengan kemuliaan Engkau ya Allah, dengan kemurahan Engkau ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, mudahkan urusan hamba. Nah, tetapi memintanya itu kalau bisa seperti orang yang sedang dalam tenggelam di lautan. Tidak ada yang ia inginkan, hanyalah pertolongan Allah. Apapun pertolongan Allah itu, terserah Allah. Insya Allah itu akan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulan di dalam kitab Hikam ini, bukan melarang berdoa, tetapi berdoalah dengan adab. Dan kalau tidak berdoa pun, tidak berdoalah dengan ilmu. Berdoa dengan adab, ada adab doa yang sudah dibahas yang dahulu pernah. Dan tidak berdoa dengan ilmu, yaitu karena dia tidak berdoa iktifaan wastigolan bitikri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.